dicat tapi dicat ya. Bukan epoxy. Nah, pasti lu penasaran dong semua. Betul. Lu ngerapin motor dari minus sampai kayak gini, itu berapa? Betul. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Swan di channel Indonesia di konten di Elite Build. Buat teman-teman semua yang lagi kemarin nanya ini, Mas Rizwan mana nih progresnya NSR-nya? Jadi kebetulan saya kan mempercayakan motor saya nih yang ini ke Mas Junis, owner dari Square Project. Dari kemarin Square Project itu lagi persiapan untuk membangun workshop baru, bener ya Mas ya? Betul. Betul. Jadi mungkin karena satu dan lain hal jadinya agak tertunda. Gue sebenarnya nggak ada masalah. Karena terakhir workshop yang ataupun orang yang gue buru-buru hasilnya akhirnya gak bener, ya kan, banyak banget lah gue minusnya gitu. Jadi untuk project kali ini gue hanya ngomong sama Mas Junis bisa nggak kalau motornya ditampilin di showcase? Iya. Bener Mas Junis ya? Betul. Ya kan? Terus seiring berjalannya waktu karena dengan gue kebanyakan urusan, gue nggak pernah ngeliatin motor ini dan alhasil kemarin gue lihat di showcase. Oh, luar biasa ya. Semenjak progres nggak ngeliat tuh Mas ya? Enggak. Cuman paling foto-foto aja. Iya. Bener-bener teman-teman. Jadi Ngeliatnya langsung di hall. langsung di hall. Kebetulan Mas Junis juga gue banyak banget urusan. Jadi terima kasih banyak buat Mas Junis dan tim dari Square Project Ya, yang udah ngebantu buat ngeloadingin juga sampai di hari H saat showcase. Jadi saat lagi showcase pun gue kayak anjir ini motor gue nih. Jauh banget bedanya teman-teman. Sebelum kita bahas tentang perbedaan yang sangat signifikan dari sebelumnya, buat teman-teman yang lain jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terus juga ada official merchandise kita yang limited edition yang masih ada sekarang di Tokopedia dan Shopee di Indonesia. Masih ada ya? Ada hoodie limited edition kita. Jadi buat teman-teman semua yang belum kedapatan langsung aja cek ke Tokopedia dan shopnya di Elite Indonesia sebelum kehabisan. Cek mudah-mudahan size kalian masih ada. Gitu. Menurut ke belakang, kita udah ada berapa episode? Dua episode ya kemarin ya. Dua episode kemarin itu kita menceritakan keluh kesah gue dengan motor NSR yang sempet gue restore salah kamar, salah bengkel lah gitu, salah yang megang. Akhirnya restorasi itu jadi kebalik. Jadinya dari nol kemarin dari nol kita bikin minus nggak bikin plus. Gitu udah jadinya PR buat tim dari Square Project yang dikepalai sama Mas Junis ini lumayan berat karena mengerjakannya dari minus bukan dari nol. Kebetulan barang-barang yang nempel juga mostly barang baru, tapi karena memang pengerjaan dari si bodinya, dari si sasisnya, dari si velgnya, semuanya, aremnya, bottom shock, semua segala macam segitiga itu sangat amat amburadul. Jadi keputusan yang kita ambil, Mas Junis berinisiasi buat, Mas gimana kalau kita ulang aja semua, benar Mas Junis ya? Betul. Akhirnya diulang lah semua teman-teman, sampai semua-muanya diulang. Krok total. Jadi kalau misalnya kalian, ini yang selamat dari bengkel yang kemarin yang mana? Nggak ada yang selamat. Gitu. Duit gua nggak selamat, barang-barang gua nggak selamat, semua nggak selamat lah, diulangin jadinya. Gitu. Jadi prosesnya efektifnya Mas Junis nih berapa lama Mas Junis? Kalau terbilang apa ya, labor of time kerjanya gitu Mas ya? Iya. Itu sebetulnya 1 bulanan Mas. 1 bulan? 1 bulanan gitu. Karena ini judulnya apa ya? Gas rem gas. Gitu. Jadi kan awalnya pas nih motor masuk, jujur kan belum ada omongan Elite Showcase kan Mas. Betul. Ya kan? Karena memang masih jauh juga tuh bulannya. Betul, sama kan kita belum tahu kalau ada motor nih Mas nih. Betul. Gitu. Dan belum juga ada tanda kutip pembangunan tuh. Iya. Iya kan, masih benar di workshop yang lama kan. Jadi pas udah diturunin dibantu sama Bang Mamen kan tuh, karena alhamdulillah juga Square Project dibantu juga tuh sama rekannya. Iya, Bang Mamen yang memang dari mulai ngebongkar dari bahannya, betul, ngerakit kemarin dengan barang body yang mengecewakan sampai jujur gue kesel, gue bete, tapi yang lebih kesel dia bilang gue berharap ini salah satu jadi totalan gitu loh. Harusnya terus, langsung jadi gitu. Iya, harus jadi, langsung jadi terus dia langsung puas terus kayak gue yang kesel loh banget ya. Bang Omen makasih banyak udah ngebantu gue sampai akhirnya
ngebantu lagi sama Mas Junis buat bongkar dan akhirnya masang lagi Mas Junis ya? Iya, betul. Dan alhamdulillah juga nih, terima kasih juga nih Mas, maksudnya dikasih kepercayaan buat megang motor yang cukup langka nih. Wah, enggak lah. Tapi, dengan bengkel masih baru. Ya bisa aja, tapi bener loh teman-teman. Jadi gue memang ngomongin, kita banyak banget ngobrol sama Mas Junis masalah standarisasi. Tadi kita udah ngobrol untuk membuat stripping baru ya. Betul. Nah, ya sih? benar. Karena memang startnya tadinya kan konsep motor ini kalian sempet tahu di luar OEM kan? Di luar OEM betul. Memang sengaja dibikin buat orang buat kayak ini bisa dibilang plot twist juga nggak sih Mas? Iya. Iya. Awalnya nggak kayak gini nih. Nggak kayak gini. Awalnya tuh memang gue pengen bikin nyeleneh karena gue udah punya yang Repsol. Gue pikir kayak kayaknya gue bikin nyeleneh aja deh gitu. Karena terlalu banyak motor. Ya karena NSR hanya keluarnya 2 ya. Betul. HRC dan Repsol gitu. Jadi kalau nggak HRC, Repsol kayak bosen. Masuklah tuh dengan stripping custom. Betul. Malah Zong. Strippingnya bagus. Konsepnya bagus. Yang ngerjain aja Zong. Udah. Ngobrol lah panjang lebar sama Mas Junis. Mas Junis gimana ya, gini-gini segala macam. Kita akan bikin motor ini jadi seperti apa. Terus Mas Junis memang pada saat itu gue inget tuh Mas, dengan motor unit udah ngeliat langsung, Mas nih kayaknya Mas Rizwan masih punya waktu nih buat berpikir. Karena waktu yang Mas Rizwan ada itu buat berpikir gongnya itu mau livery apa kan, itu kan kita pakai buat ngerok. Betul. Dan kebetulan dari mulai gue mikir sampai gue kepikiran lagi, gue tetap masih ngerok karena prosesnya lama prosesnya ya. Gitu. Soalnya udah ketawa-tawa ya Tole. Jangan tawa-tawa lu Le. Karena ngeroknya sangat amat susah ya bener. Jadi ngeroknya nggak hitungan hari itu. Parah. Dari minus ke nolnya aja, balik ke nol aja susahnya setengah mati gitu. Betul. Ngomongin masalah konsep akhirnya tiba-tiba berubah tuh. Berubah karena gue pikir kayak apa memang motor yang dia lahirkan dengan pattern seperti ini ya gitu. Gue suka dengan warna yang kemarin, gue suka. Maksudnya tapi orang masih, ya gue juga masih yang kayak apa gue jadi HRC ya. Karena kan balik lagi nih teman-teman ke cerita NSR gue. Teman-teman kalau saya yang penasaran coba nonton di YouTube gue satu lagi tuh yang gue bahas Repsol. Sebenarnya pertama kali gue punya NSR sebenarnya gue warna ini. Awalnya. Sebelum Repsol. Sebelum Repsol. Jadi motor itu dapat si Repsol itu dapat dalam kondisi yang tidak original catnya. Saat gua udah beli stripping. Oh, dia sempat beli Mas? Udah beli. Oh. Udah beli stripping, yang di mana strippingnya gua nggak tahu taruh di mana. Oh, gua kasih temen gua. Jadi gua beli stripping udah HRC. Bokap gua ngomong, kamu nggak mau Repsol aja? Kayaknya tuh motor cakapan di Repsol bentuknya karena ikonik. Ya, Honda banget nih. Zaman itu Mick Duhan yang jadi idola gue pakainya Repsol gitu. Oh iya ya? Ya udah deh, gue ganti Repsol. Si stripping ini gue kasih temen gue si Avi. Karena Avi biasa kalau satu nyebur, yang lain nggak nyebur kan kayak nggak asik ya. Bener. Karena kan nyeburnya bareng sambil pegangan. Iya, jadi kalau film bareng. Jadi gue suruh lah Avi beli, gue kompor-komporin Avi buat beli NSR SP. Belilah. Kita bikinlah sepasang Repsol dan HRC. Gitu. Saat gua ngobrol sama Mas Junis mungkin pro lebih ke OEM look ya Mas Junis ya. Karena kalau gue mikir itu Mas, NSR kan maksudnya jarang ya, unitnya jarang, terus ya hakikatnya dia ya kalau nggak yang punya Mas Rizwan yang Repsol, kalau nggak yang ini HRC, itu. Tapi ya balik lagi kan ke Mas Rizwan kan pilihannya kayak gitu. Ya alhamdulillah jadilah. Iya, tapi dengan banyak pertimbangan, dengan banyak ngobrol sama Mas Junis, banyak ngobrol sama Bang Mamen juga karena memang proyek ini tidak lepas lah dari bantuan dari Mas Junis dan tim, Bang Mamen, banyak lah toko-toko yang udah ngebantu nih, gitu. Jadi sampai akhirnya motor ini jadi gitu. Jadi memang gue suka banget diskusi sama yang terkait gitu, Mas Junis dan Bang Mamen buat gimana gue akhirnya memutuskan untuk jadi si HRC. Kenapa? Supaya sepasang sama si Repsol. Bener. Gitu. Laki bini Mas. Iya. Tapi akhirnya abis Miara 2 kayaknya mulai kayak berlebihan lagi. Yuk DM aja. Ya boleh komen-komen aja kalau ada mau nawar. Cocok tanya pesen towing. Jadi setelah prosesnya bisa diceritain Mas Junis, motor ini awal datang kita flashback ke belakang. Pengerjaan yang paling berat untuk motor itu apa? Prepare sih Mas. Kenapa? Gak apa-apa biar semuanya tahu nih. Ini mohon maaf ya Mas sebelumnya. Gitu. Ya kalau misalkan ditanya ada nggak sih perbedaan si NSR dengan mungkin rivalnya ya,
kayak Ninja Iya. atau ZX gitu. Sebetulnya basically sama aja sih Mas ya. Dari plastik ABS-nya, dari semua rangka, semua bahan semua sama aja. Jadi kalau untuk teknis pengecatannya sebetulnya sama aja. Cuman kalau ditanya di unit ini kesulitannya di mana, di prepare kan tadi yang gue bilang Mas, itu karena yang sebelumnya ya kita merevisi ya gitu teman-teman, menyempurnakan. Ya, nyebokin hasilnya kan. Nah itu poin-poinnya tuh di situ Mas. Ibaratnya kalau kesulitannya ada 10, 7-nya ada di situ. Oh ya? Iya, 6 lah, 6-nya ada di situ. Kayak 7. gitu. Oh, ini sekarang 7 sebenarnya. Tapi karena nggak enak direvisi 6 deh, 6. Gitu karena kalau kita highlight di motor ini kan bodi belakang kan baru ya Mas. Iya. Dan gue pun juga tahu kayak harganya nggak 1-2 juta gitu teman-teman tuh ya. Hampir ceban kayaknya. Gitu. Nah, itu kita ya harus mempertahankan si barunya, tapi memang Mas kalau bodi belakang Taiganya ini memang sering sharing juga, dia memang kontur bulatnya itu memang kurang baik dari sana karena ini memang fiber. Oke. Basicnya kan dia itu. Terus kesulitan selanjutnya juga Mas, ini kan kita ngerok total nih Mas ya. Bodi motor ini kan kayaknya udah lebih dari 15 tahun. Iya. Jadi body actualnya ya. bodi actualnya. Jadi memang udah banyak tibanan-tibanan juga Mas. Dan idealisme gue nih Mas, katronya gue Mas, emang gue kan pengennya bagus gitu. Yaitu dari cat yang sebelumnya dan yang sebelumnya lagi itu kan dikerok total. Nah, alhasil dikerok total itu, ya gue yakin ini pasti ada yang melintir-melintir nih, entah tulang, entah apapun. Kayak gitu, ternyata bener aja Mas. Gitu. Terlebih lagi kan kalau di SP ini, dia kan 3 piece nih Mas, untuk bagian baju atau fairing ya kan. Dari si headlamp atau reflektor nih, fairing atas, terus middle fairing sampai undercowl kan, kayak gitu. Nah itu memang mungkin kelihatannya kalau udah jadi ya gampang aja gitu Mas. Tapi aktualnya itu pas diproses cukup rumit Mas. Gimana caranya nut di antara 3 piece itu bener-bener jadi satu kesatuan kayak gitu. Terlebih lagi kan kita ngerok, otomatis itu kan dempulan semua, tambelan-tambelan di bawah yang memang tingginya melebihi itu kan kita angkat semua. Pas udah ketempel, wow melintir seadanya Mas. Itu hampir 5 hari bener-bener tuh bukan 1-2 orang Mas, satu tim. Makanya pada saat itu banyak tuh udah hold semua kerjaan, udah fokus ke situ. Jadi sedikit-sedikit kan kita ngelamir kan, karena gue juga Mas, menurut gue Mas, goals itunya dempul kan jangan terlalu tebal juga. Sebetulnya kayak gitu. Jadi dempul, lamir, fitting, pasang ulang, main sender, kurang nih, bongkar lagi, turun lagi, pasang lagi, bongkar, turun lagi, kayak gitu. Jadi ini bongkar pasang si fairing ini mungkin udah ada ya 4-6 kali ya. demi dapat ideal yang itu Mas, rapet gitunya. Nah, gue ngeliat juga teman-teman benar. Ini gue bandingin sama si Repsol gue nih yang ada di depan gue nih. Memang bodi si HRC ini jauh lebih rapet sama lebih presisi untuk yang motor ini. Betul. Gitu ya, bener juga sih karena kata Mas Yudis tadi, karena bodinya pun udah berumur, karena motor ini 2001 ya. Ya, lebih 20 tahun 2024 ya kan, udah 23 tahun. Ya, itu. Motor ini lahir dengan bodi ini gitu loh. Jadi pasti akan ada banyak perbaikan gitu. Simpelnya kayak yang di situ tuh Mas, yang di fairing bawah undercowl, itu kan dia kan nge-shape kan harusnya ngelengkung tuh Mas. Ini yang atasnya sorry Mas. Ini. Oh iya yang ini depan selaan Mas. Iya. Oh ini. Itu. Nah itu ya kalau kita ngeliat mungkin ya gitu. Mungkin ada juga banyak yang lebih bagus dari ini Mas, tapi banyak juga yang nggak ketemu tuh Mas. Ininya? Itu. Memang sih kalau kita nggak tegesin nggak bakal ngeh ya ke situ. Cuman kan risih. Iya benar. Nah itu alhamdulillah tuh nge-shape bulatnya udah sempurna kayak gitu. Terus yang di sambungan ke fairing atas tuh Mas, gapnya, nah itu tuh alhamdulillah udah lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi memang concern kita fokus banget di prepare-nya sih Mas. Karena kalau udah prepare alhamdulillah mateng, ya ke atasnya udah tinggal ngikutin aja Mas. Kayak gitu sih. Gitu. Terus kesulitan selanjutnya di stripping sih Mas. Nah stripping benar. Ini stripping juga jujur ya teman-teman ya. Stripping NSR SP aslinya nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal dan untuk harganya benar tuh warnanya mungkin adalah satu nggak banyak juga harganya sih masuk akal. Akhirnya gue putuskan buat gue pakai stripping yang biasa-biasa. Gimana Mas?
ya bisa dimaksimalin nih sama tim dari Square Project. Gue ngelihatnya dari potong-potongannya segala macam. Gue nggak ngelihat ada stripping yang kita bisa bilang itu kurang. Kan kadang-kadang ada yang masih nggak ketutup semua gitu. Kalau ini sampai potongan dalam sebelah sini itu masih ketutup stripping. Alhamdulillah. Yang dimana ada beberapa motor yang jadinya timpang. Gitu loh, ada yang masih ada putihnya. Nggak nyampe ujung. Tapi ini Mas, memang kalau kita ngakuin Mas, untuk kualitas si strippingnya ya gitu, ini cukup bagus Mas. Kita ngakuin. Maksudnya kayak kita kan sering juga tuh, maksudnya masang yang ori, masang yang yang KW kayak gitu. Ini menyerupai ori banget gitu kalau menurut gue Mas. Memang sih gue belum pernah megang ori banget ya Mas ya, tapi di motor lainnya kan ya nggak sekali dua kali gitu Mas gue megang yang ori. Kenapa bisa gue bilang ini memang lahirnya cukup baik untuk kualitasnya? Kalau buat nggak ori itu udah pasti main cutter, pasti main potong memotong. Pasti juga bisa jadi itu dari si cutting si strippingnya itu nggak center dengan shape si bodinya. Nah ini alhamdulillah kayak nih yang di belakang nih Mas yang body Taiga, ini lurusnya pas, gitu. Jadi ibaratnya ngelengkung shape bodinya nggak melintir gitu Mas. Karena banyak stripping yang memang nggak ori itu stripping beloknya kemana, tulang kemana. Nah ini alhamdulillah nih dapat stripping yang cakep juga Mas. Itu akhirnya nambahin kerjaan ya? Luar biasa kalau itu udah jadi kayak Haji Naim gue Mas, ngurut stripping tuh. Hotgun ngurut gitu. Terus kalau kayak ini contoh lagi Mas yang di fairing tengah nih. Ini mungkin terlihatnya simpel Mas ya, tapi kalau kita bedah satu persatu kan ini 5 sampai 6 piece. 6 piece ya Le ya. Nah, 6 piece tuh kayak gitu. Nah, itu alhamdulillah nih karena memang strippingnya juga oke juga, ya kita mempermudah kerja kita Mas. Kayak yang tulisan NSR-nya, terus yang hitamnya, terus yang hitam yang karbonnya itu tuh Mas. Itu kan mecah-mecah tuh strippingnya. Kayak gitu. Ya walaupun memang adalah 1-2 spot yang terpaksa kita potong-potong Mas. Karena kalau nggak dipotong tuh dia tuh kayak numpuk gitu Mas. Satunya itu nutupin yang belakang. Nah itu yang kita cut lah. Gitu. Jadi nggak ada masalah Mas ya kalau misalnya mau restore motor gitu ke Mas Junis pakai stiker KW aja jadinya bisa dibikin kayak asli. Enggak dong. Enggak ya. Kalau bisa ori. itu muter pala juga tuh. Oh langsung cuma aja kenal lagi nih gua kerjaan katanya. Mas ngerokok nggak? Boleh dong. Oh boleh. Jadi gitu teman-teman. Jadi banyak banget revisi yang dilakukan sama tim dari Square Project. Betul. Selain dari body yang tadi udah diomongin sama Mas Junis, gue suka banget ngelihat bodinya yang rapet, strippingnya yang semuanya ketemu, shape-nya yang balik seperti shape motor ini aslinya gitu. Dengan body berumur 23 tahun yang dimana gua nggak ada selain body Taiga yang tadinya baru sampai Mas Junis juga jadi second jadinya ya kan dia baru, nggak ada yang gue beliin baru teman-teman kecuali windshield gitu-gitu ya itu udah pasti lah karena umur kan pasti ada penguning atau retak atau segala macam, tapi body ini tidak ada yang gue beliin baru karena lucunya yang berada di pasaran semua body baru itu bermotif Repsol. Oh iya, sempet nyari gua si body NSR SP baru HRC dengan HRC nggak ada yang jual, semuanya Repsol. Gila. Semuanya Repsol gitu ya. Gue nggak tahu ya apa karena memang demand-nya lebih besar ke Repsol atau gimana, gue nggak ngerti lah gitu. Tapi saat gue tanya masih ada strippingnya, oh iya masih ketolong lah nih. Nah alhamdulillah itu juga Mas, mungkin kalau kita throwback ke progresnya gitu ya Mas Rizwan ya. Buat hati gue pribadi itu saya kayak Tole, kayak Bolo, tim-tim gue gitu Mas, Dena, Adun, Adam, mungkin lebih puasnya karena kita ngeliat before-nya nih Mas. Terus ngeliat progresnya itu maaf Mas, bener kayak sampah Mas. Gitu maksudnya bukan yang sebelumnya Mas ya, pas di progresnya gitu, bukan yang sebelumnya nih, maaf gitu. Itu ya kan karena kita kerok semua ini kayak ya Allah ini bisa nggak ya? Gue sempet deg-degan Mas, anjing. Deg-degan ya udah alhamdulillah jalanin semua kayak gitu. Sampai ini kan kalau di NSR ini mungkin bedanya dengan kayak Ninja atau ZX gitu Mas. Kita kan nggak bisa mikirin luarnya doang Mas. Dalamnya juga kita harus mikirin. Karena kan bagian kokpit dia itu kan telanjang. Memang dia ada air scoop ya kayak Ninja atau ZX gitu. Cuman kan air scoop di Ninja itu kan mostly kan nutupin si fairing. Iya benar. Tapi kalau di NSR ini kan kebuka, agak telanjang tuh. Betul. Gitu. Nah itu dia cukup rumitnya gimana caranya nggak cuman luar doang nih yang kempling gitu, tapi dalamnya juga at least nggak kalah sama yang luar. Jadi itulah yang bikin salah satu yang gue suka juga. Jadi gue udah bahas sama bengkel sebelumnya juga, gue bilang kalau
kokpit tuh di dalamnya mesti diperhatiin, overspray, ya kan? Yang penting berwarna, dia bilang. Ini berwarna, biru. Rata enggak, kena pernis enggak, yang penting berwarna. Iya sih, standar orang beda-beda, mungkin standar gua aja kali. Agak ribet. Jadi dia nggak bisa ngikutin ya gitu. Pas gue minta sama Mas Junis, ini kan kokpitnya kebuka, iya ngerti. Jadi gue minta saat orang duduk di motor ngelihat ke dalam itu feel-nya rapi, kinclong gitu loh. Mood bawahnya juga jadi beda, Mas. Betul, gitu. Jadi kayak mungkin Bang Mamen juga membantu dari sisi kabel semua segala macam. Bang Mamen ya udah sangat amat gue percaya lah. MC28, NSR, semuanya. Mantap Bang Mamen. CBR itu pegangannya dia lah gitu. Untuk masalah kabel, ngumpet-ngumpetin kabel, semua segala macam, ngebungkus-bungkusin ya. Dia juara lah gitu. Tapi yang gue suka nih dari dalam sini teman-teman, kalau lo lihat dari samping sini tetap masih mengkilap dalamnya. Jadi lo ngelihatnya pun enak. Walaupun gak sebeling luar ya, Mas. Iya, tapi tetap kan pasti akan ada perbedaan dari luar sama dalam. Bener. Tapi at least lo lihat dari dalam tidak jadi overspray. Iya, itu. Overspray kan samping kan kiri biru nih kemarin. Iya. Tengah mulai putih ya kan, catnya nggak nyampe. Dari jauh, dari 2 meter mungkin dia jemprot, jadi secara keseluruhannya yang disemprot sama dia. Dari 2 meter. Gitu. Sekarang sih udah jauh banget. Sampai bawah tangki juga nih, Mas. Bawah tangki juga? Karena kalau gue mikirin, Mas, kalau misalkan ini tangki dibongkar, biar si mekanik juga seger ngeliatnya. Ah iya benar. Ngomongin masalah tangki ini juga menarik ya? Luar biasa. Tangki ini teman-teman, gue udah bilang minta dibenerin di bengkel sebelumnya. Ternyata di dempul doang ya? Ya, di dempul ya? Iya udah di dempul. Jadi gue nggak tahu ya, gue sempat kena biaya buat betulin tangki. Ternyata nggak bener juga. Akhirnya dicabokin juga sama Mas Junis. Tangki ini masalahnya kenapa? Kalau misalkan mungkin teman-teman tahu gitu, ibaratnya kalau orang tuh dirinya gini nih. Oh iya. Itu karena pengaruh laser kemarin. Pakai laser. Gitu, tapi alhamdulillah diurut-urut. Kemarin pakai laser bos, gila. Gitu ya. Apalagi kan kayak tangki ini, Mas, kayaknya kalau mau nyari baru juga mungkin ada, tapi harganya kan nggak masuk akal lagi. Iya benar. Jadi memang ya itu agak-agak tricky-nya di motor yang cukup langka ini, ya nggak ada kata manja gitu. Ya ada ini, ya harus ini. Itu yang mungkin dimaksimalin gitu ya. Bahan pikirannya tuh di situ. Ya alhamdulillahnya, makanya mungkin Mas Rifan puas, alhamdulillah, atau mungkin teman-teman puas. Hati gue juga jujur, Mas, puas banget. Karena emang satu nih dream bike gue juga gitu kan. Terus juga ya dari sebelumnya alhamdulillah lebih baik sedikit lah gitu. Bisa aja, lebih baik sedikit aja, banyak. Nah ini kalau tangki kemarin akhirnya ada pengetokan atau apa Mas? Atau ngebelek atau apa gitu di tangki ini? Ya main sender-senderan pasti, Mas, gitu. Terus ya ketok-ketok dikit ada, ngelambir dikit ada. Terus memang dari sebelumnya ada yang dempul yang over. Iya pasti gitu tuh. Yang seharusnya nggak seperti itu. Jadi maksudnya kan si dempul itu, Mas, tinggi 2 mili aja. 2 mili kan kecil banget. Tapi kalau untuk di media apalagi tangki kan dia nge-shape-nya bulat, ngebentuknya. Itu kan ketika di mata ngeliat juga, wah kok beda shape-nya. Kayak gitu. Kayak misalkan di tangkinya ini kan ada markingnya Honda Wing-nya. Iya, itu. Kayak gitu-gitunya. Itu kalau misalkan polos itu mungkin nggak merefleksikan secara real gitu ya, tapi ketika ada stripping di atasnya, ibaratnya tuh ada gambar di atasnya, itu lebih terlihat. Nah itu yang kita makanya, wah berapa kali juga itu, Mas, karena gue nggak pengen dempul tebel, Mas, gitu, tapi juga gue pengen lurus. Jadi ibaratnya ngedempul naruh 8, buangnya 7, diambil 1, taruh lagi 8, buangnya 7, gitu. Iya. Gitu. Maksudnya nggak apa-apa lah, maksudnya untuk ngebuang ini segala macam, itu ibaratnya kebayar dengan hasil akhir yang alhamdulillah Mas Rifan pun juga cukup puas gitu. Sangat puas sih gue dengan fitting-fittingan bodinya. Kemarin tangki juga benar kata Mas Junis miring-miring. Dan satu, Mas, yang kelebihan yang mungkin gue terima di motor ini, Mas Rifan enak nih teman-teman. Jadi ngelepas. Iya, karena kalau gue banyak intervensi ntar malah jadi nggak bener motornya ya kan. Jadi memang nih udah selagu-lagunya gue dan tim memang, Mas. Jadi udah kayak udah nih gue nganggepnya malah motor gue, Mas. Gak apa, nanti rekening masih ada kan? Apa? Rekening? Jadi udah Mas Rifan udah nggak perlu tahu deh nih, maksudnya yang sebelumnya gitu. Intinya ya udah hasil akhirnya kan Mas Rifan yang lihat sendiri. Kalau itu iya, tapi gue kadang-kadang suka nggak enak ya teman-teman ya. Jadi gue kayak nanyain, Mas Junis gimana prosesnya? Sebenarnya bukan gue mau memburu-buru, nggak. Sejauh mana gue tahu ribet nih, sejauh mana gue tahu kalau ini bakalan susah dikerjain gitu ya. Karena gue memang kalau kita belajar juga dari semua mobil mau motor,
ngomongin masalah nyebokin atau nerusin kerjaan orang itu adalah pekerjaan yang nggak gampang. Gitu loh. Jadi memang itu yang jadinya concern gue. Jadi gue bilang, Mas gimana mas gitu. Alhasil kemarin body aman, body Taiganya juga kemarin akhirnya banyak banget ada revisi ya mas ya. Ada revisi lah, karena di Taiga belakang ini ada nut juga di belakang sini, ini mesti kelihatan. Terus yang tadi Mas Junis bilang kalau bulatnya Taiga itu kadang-kadang mungkin karena mass product juga kali mas ya. Mungkin. Jadinya nggak begitu bagus sih sempurna lagi sama Mas Junis, dan akhirnya ya kelihatan ya teman-teman ya, dari mulai duduk joknya juga rata. Lo ngelihat ini jok ini kan ada kunciannya, jadi enak semuanya duduknya tuh, nggak ada yang ngegap satu sisi gitu loh. Terus gap dengan si tangki dan si body ini rata kanan kiri, itu sih yang bikin ini motor tuh nggak cuman dari warnanya doang yang kinclong sama warnanya kinclong segala macam. Kalau bikin warna kinclong gitu bisa lah semua. Banyak bengkel yang bisa gitu, tapi untuk ngefitting dengan cara bodinya harus rapet semua segala macam dengan stripping yang nempel terus selaras semua, itu sih yang jadinya tingkat keribetan yang selanjutnya kali ya. Betul mas. Iya sih. Sama kalau di bagian kaki mungkin terlihatnya nih di motor ini mas mungkin lebih fresh gitu ya. Karena yang kemarin kan nggak dicat, dipoksi doang. Soalnya kan ini mas bagian sok depan, bagian rangka, bagian arem. Gue pikir dicat. Engine brake mas langsung nikung deh, gue belokin. Jadi kaki juga udah diberesin juga sama Junis sih dari mulai pelek. Awalnya kan arem kan pengennya kita apa mas? Sunblast ya, kayak gitu. Tapi ya mungkin ini lebih fresh lagi karena kan dari bottom shock depan, frame sampai swing armnya itu kan jadi kayak senada nih. Si silvernya. Mungkin terlihatnya lebih fresh ya alhamdulillahnya itu. Terus kayak putihnya, ini putihnya sebetulnya kita benar-benar satu adukan sama si body kayak gitu. Jadi kalau buat orang lihat kok kayaknya akur banget ya ini motor, kok apa anak sekarang bilang nyetel ya mas? Nyetel. Nah itu karena memang ya Mas Irfan juga nggak ada, maksudnya membebaskan sih mas, itu gue terima kasihnya. Jadi ya dibikin putihnya ini sama ke body, jadi kelihatannya tuh kayak diecast gitu. Iya. Itu dibikin sama seger. Itu yang bagus. Jadi kemarin Repsol juga orange body sama orange stripping ini kan gue miripin supaya nggak terlalu belang. Kadang-kadang ada juga yang lebih merah. Betul. Selera ya teman-teman. Selera. Jadi balik lagi ke selera. Jadi kayak gue lebih suka kalau yang sama stripping. Betul. Jadinya bener kata Mas Junis tadi, jadi senada, jadi ngeliatnya enak semua segala macam. Kalau memang ada yang tapi harusnya lebih orange, lebih merah, ya nggak apa-apa, itu selera lah. Udah gitu kan motornya juga jarang ya, jadi mungkin untuk jadi 1:1 seperti ini barunya seperti ini ya susah juga gitu loh. Susah. Jadi udahlah bebas aja gitu. Kalau ini gue lebih suka, bener juga kata Mas Junis, karena putihnya sama kayak body, jadi nggak ada yang kayak lebih terang. Kelihatannya compact gitu mas. Iya. Antara kaki, baju, terus bagian perbesiannya. Jadi ketika kita ngelihat si satu unit ini mungkin ya mata kita nggak visual apa nyaman gitu kali mas, karena kan warnanya senada kayak gitu. Yang tadi Mas Irfan bilang juga memang kan di luar sana juga banyak yang nge-build SP ini juga, maksudnya nggak 1-2 orang, banyak juga lah di sana. Ya mungkin kalau ada kayak misalkan kita bahas putihnya nih mas, banyak tuh kayak sempat gue juga megang ke NS1, NF4 bikin putihnya kayak gading apa segala macam. Itu sah-sah aja ya. Iya benar. Gitu. Itu oke aja, tapi yang ini kita nggak bikin ngegading ya. Nanti kita super karena white. kalau gue lebih suka, sebenarnya gue lebih suka putih yang nyala karena menandakan jadi motornya kayak bersih banget gitu. Itu. Kaki itu biarpun nanti akhirnya musuhnya oli samping ya. Bener. Karena kan gue sebenarnya kenapa maunya putih gitu. Itu pasti oli samping ini muncrat ke velg. Nah, itu kelemahan. Ya. Lebih rajin aja jadinya orangnya kan, lebih rajin lah. Oren aja tuh saya mau mula mau oli samping ya, tetep lah gitu. Tapi ini membuktikan juga kalau memang standar orang beda-beda teman-teman. Kalau ini gue memang memberikan kepercayaan sama Mas Junis ngomong, Mas gak usah di powder coat, gak usah di sunblast, coba main cat aja. Oh yaudah, oke. Dan ternyata gue tidak kecewa dari mulai bottom shock, dari mulai arm belakang, dari mulai frame atau sasis, tanduk rusa. Semuanya ini kalau teman-teman lihat ini tidak ada yang pakai powder coat ataupun sunblast, sampai bak Carter, kopling, magnet, semua itu semua pakai cat biasa. Dan alhasil ya memang kayak kelihatan ya teman-teman ya, dari kalau yang bak mesinnya semuanya satin, untuk si standar satin, untuk si tanduk rusa satin, yang lainnya glossy. Finishing yang kita rubah-rubah. Iya, jadi bisa menyesuaikan juga sebenarnya. Jadi satu enaknya nggak
pindah-pindah bengkel, kecuali kalau bengkelnya punya sunblast ataupun powder betul. coat. Bener ya, One stop garage lah Mas ya. Betul. Kalau ngomongin masalah daya tahan, iya memang mungkin untuk barang-barang yang suka kegesek, powder coat atau sunblasting itu bisa lebih kuat. Setuju. Gitu. Tapi karena memang motor ini kebetulan memang untuk motor disayang-sayang, gue ngeliat kinclong kayak gini nih, dengan perisan kayak gini sih, gue sangat amat puas sih. Alhamdulillah Mas. Dari mulai semuanya ya, gue suka banget ngelihat tekstur aremnya yang halus gini nih, ternyata yang tadinya gue pikir kayaknya arem bagusan bertekstur deh gitu. Kalau yang di Repsol gue di Sunblast bertekstur, ternyata kayak gini pun cantik, menunjukkan kesan slicknya jadinya motornya, jadinya ya kinclongnya ya semuanya gitu, halus ya halus semuanya gitu. Betul. Ini salah satu boleh teman-teman buat ngerawatnya juga lebih enak Mas. Betul, gitu. Betul banget. Itu kalau cuci pakai spons lewat kan, mungkin kalau yang kisi-kisi atau kayak yang agak tekstur Mas ya, itu mungkin kayak butuh PC atau power cleaner buat ngebersihin. Tapi ini kayak cukup pakai sabun dilap aja, karena memang kan tekstur finish dari si painting ini ya dimanapun juga sama gitu Mas ya, kan rapet ya. Iya. Jadi nggak ada pori. Iya. Gitu. Itu lebih gampang sih ngebersihin. Ngebersihinnya lebih gampang jadinya. Dan ketika habis dicuci lebih stand out aja banget gitu. Jadi kinclongnya bener-bener kayak cing, karena memang ini hasil dari cetan. Dan overall gue sangat amat puas sih, dari mulai segitiga juga dicat, semuanya stang juga dicat, standar satu semua kan, semua dicat, sampai pedok kemarin dicat sama dia. Pedok kan di sana nggak ada lagi dicat, gila di pedoknya dicat, karena kemarin pedoknya udah jelek teman-teman. Iya, buat di hall juga itu Mas. Buat di hall katanya Mas, jadi pedok gue cat juga, wah luar biasa. Gue nggak pakai ngomong lagi tuh Mas. Maaf ya Mas, songong banget lagi. Gue kalau dikurangin jangan, kalau dilebihin nggak apa. Gitu. Jadi, nah ngomongin masalah pengerjaan dari si bottom shock, dari arem, dari sasis, ada kesulitan nggak Mas? Kalau buat kesulitan di bottom shock, umumnya sama sih Mas ya, bentuknya kan sama motor lainnya. Kalau arem cukup sulit, karena kita kan kalau kayak arem itu kan kita gantung ya Mas ya. Gitu. Biasanya kan kalau yang double arem itu kan gampang kita pakai as tengah, tapi ini kan pincang nih. Nah itu cukup sulit juga gitu, buat megangnya, buat naruh ngeringin segala macamnya gitu kan Mas. Terus tapi itu nggak terlalu sulit lah. Yang cukup sulit di bagian frame ya Mas. Oke. Gitu. Ya lagi misalnya ini nggak gue disclaimer di awal sih Mas ya, nggak selalu ngebandingin sama Ninja segala macam. Cuman kayaknya lebih adil kalau ke Ninja kita sampingin itu rangkanya. Kalau Ninja kan lebih simple gitu Mas untuk pengecatannya. Kalau di NSR ini bedanya dia banyak bracket yang sudut semprotnya itu lebih kecil, sempit ya. Gitu. Jadi memang sih mungkin bisa aja itu dilewat ya, karena siapa juga yang mau ngelihat ke situ-situ gitu kan. Itu kan bisa kelihatan kalau bodi telanjang, kalau kita ngelihat dari bawah segala macam gitu. Cuman lagi-lagi di motor ini pengen hasilnya bagus, maksimal, itu jadinya kesulitan di situ Mas. Kayak gitu. Karena terlebih lagi ini kan frame kita bikin warna silver ya. Mungkin teman-teman di sana juga tahu kalau silver itu kan resiko bloroknya besar, kayak kasar, kayak ngebintiknya kulit jeruknya lebih gede-gede. Nah, that's why di situ di frame ini nggak langsung sekali jadi, Mas. Gitu. Jadi step pertama kita bantai dulu nih sampai selip-selip tersempil sekalipun. Tapi kan otomatis kasar, gitu. Nah itu udah kita furnish, kita curing 2 hari, kita sanding lagi, kita amplas lagi, kita bikin halus lagi. Tapi kan teksturnya masih ada yang beda. Di yang ketiga baru kita finishing total. Ya alhamdulillah jadinya seperti ini. Oh, 3 kali? 3 kali Mas, kayak gitu. Pantas kinclong ya. Sebenarnya itu ideal buat ngejar dalamnya dong Mas. Ya yang agak brengseknya udah kepasnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Tapi kepuasan pribadi aja deh ya? Puasan pribadi Mas, bener puasan pribadi gitu. Karena kan ini motor juga kadang kalau dibongkar kan kita juga nyaman ngelihatnya gitu. Ke kolong-kolong semua, nggak ada yang di bawah kasar. Nikmatin ya? Iya sebenarnya gue nyenengin mekanik sih. Nyenengin mekanik sih sebenarnya. Bang Mal. Tapi itulah, jadi kalau ngomongin gue tuh paling suka. Jadi kenapa gue selalu ngomong kita harus passionate ke dalam apa yang kita kerjakan. Inilah buah hasil dari passionate itu. Jadi kalau misalnya memang bengkel menurut gue akan jauh lebih bagus saat mengerjakan sesuatu hal itu, memposisikan itu sebagai adalah kerjaannya dia ataupun barangnya dia lebih baik ya gitu loh. Jadi tanggung jawabnya akan lebih terbukti di motor ini. Tadi Mas Judis menjelasin, gue juga tidak akan tahu
Kalau nggak setuju nggak akan ngejelasin. Dan gue juga tidak akan yang kayak, Mas ini kok bracket bagian dalam yang ngadep bawah kenapa nggak lu cat? Enggak, gue nggak akan komplain. Nggak akan tahu juga sih Mas. Lihat, iya kan gue nggak akan tahu itu. Nggak akan tahu gitu. Jadi itulah standarisasi yang bisa kita bilang. Jadi gue sempat ngobrol Mas sama temen gue. Kenapa sih sekarang kita susah nyari bengkel? Gue bilang gitu. Terus temen gue ngomong gini, sebenarnya bengkel itu nggak susah. Bengkel itu banyak. Dan sebenarnya bengkel itu tidak ada yang standarnya menurun. Iya. Tapi elonya makin lama makin ngerti. Makin lama makin tahu mana yang benar, mana yang enggak. Dulu kan ya kinclong dikit, sip lah. Iya. Bagus lah. Yang penting beda warna dikit, sip lah udahlah gitu. Kalau sekarang kita masih lebih yang kayak, ini nggak kayak gini, ini nggak kayak gitu. Betul. Semakin lama. Dan menurut gua kalau lo milih bengkel atau segala macam yang sudah bisa sesuai dengan apa yang kalian mau gitu loh. Betul. Jadi bisa bilang jadinya klop nih. Jadinya klop gitu loh. Lo mengharapkan output yang kayak gimana, bengkelnya pun bisa melakukan ataupun mengimprove ke dalam atau melebihi dari yang apa yang belum mau gitu. Oh ini gue jujur gue tidak ada banyak ngomong sama Mas Junis, gue cuma ngomong, Mas tolong selamatin motor gue yang tadinya bahan, baik lagi jadi bahan nih setelah gue ngeluarin duit jadi bahan lagi, bahan cengan, bahan pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Jadi Mas tolong Mas selamatin motor gue jadi motor yang normal lagi. Dan ini sih jadinya plusnya banyak, nggak cuman jadi normal lagi gitu. Jadi memang ini kalau untuk perakitan barang, gue juga suka sama storage-nya Mas Junis juga. Kemarin gue sempat ngomong, nih storage itu adalah hal yang paling penting dalam pengecatan atau pembongkaran gitu. Betul, jadi kemarin gue tidak ada ngomong, Mas ini nggak ada deh, ini nggak ada deh. Nggak, gue suka banget sih kayak gitu-gitunya tuh. Jadi karena motornya juga tidak sebentar, yang dimana pasti banyak perintilan juga gitu. Alhasil saat gue lihat motornya, luar biasa ya. Gue bisa yang dicari itu adalah ketenangan Mas sebenarnya. Betul. Kalian nyari bengkel yang kalian, gue sempat ngobrol, kita boleh ngeliatin, tapi itu adalah bonus sebenarnya yang sama yang bengkel cat sebenarnya. Karena kalian sudah mempercayakan pada bengkel itu, enaknya tuh kayak udah tenang aja lah. Kayak gue nih teman-teman, gue tenang aja. Gue mikirin showcase, gue bilang Mas boleh nggak, udah sayangnya ke gue. Hasilnya kayak gini, gue sama sekali tidak kecewa karena gue tidak ada datang ke sana. Kan kalau bengkel yang kemarin kan gue ada urusan sidak kan, betulan malam-malam bengkel lu motor gue kok gini kok gitu. Gue nggak ada kayak gitu. Hasilnya jadinya sesuai apa yang gue mau, malah mungkin jauh lebih dibanding yang gue mau. Menurut gue tuh ya inilah yang gue bilang ya, kayak kemarin gitu kalau gue banding sama Repsol gue, kayak Repsol gue mesti mandi lagi nih kalau kayak gini karena standarnya jadinya naik. Betul. Itulah jadinya ini yang penting bagi si perkembangan si industrinya Mas. Betul. Gitu loh. Karena kan kalau kita spotlight gitu Mas, mungkin kalau buat bengkel cat kan memang proyeknya kayak di sini ya udah ngecat kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan memang kita ngelihat di luar scoop itu, ya motor kan datang bulat ya Mas ya, gitu. Ya kayak kaliper, kayak disc, kayak reflektor, stop lamp, ya footstep, shock breaker gitu-gitu kan ya, dan banyak lagi deh. Gitu, itu kan emang gak diapa-apain. Even itu kan memang kita mau cat full nih dari frame. Gitu. Kalau gue sih mikirnya ya kayak yang ada di Mas Rizwan ini, kayak disc, kayak kaliper, maksudnya ini kan nggak part yang 1-2 juta gitu Mas. Gue lebih ke menghargai apa yang udah dikeluarkan sama owner. Gue tahu itu ada harganya, gue tahu si owner itu juga ya sayang juga kan pasti sama unit ini. Kayaknya kalau gue bisa menghargai itu, kayaknya si owner juga bisa menghargai gue juga gitu, gue mikirnya Mas. Kayak gitu, karena ya nggak cuman fokus di cat aja ya, nyimpen storage yang tadi Mas Rizwan bilang. Makanya itu gue bela-belain banget di lantai 2 kan, itu tuh buat nyimpen. Jadi mau seminggu, 2 minggu, sebulan, yaitu yang nggak kena hujan atau nggak kena panas kayak gitu ya. Alhamdulillahnya itu sih Mas. Jadi ketika diterap lagi, diinstal lagi, dia akur gitu antara cat yang masih seger dengan part yang disimpan. Itu tuh paling penting soalnya storage. Soalnya ya benar ya menghargai dari barang-barang yang tadi customer punya ngomong. Tapi sama kita tuh nggak kayak, ini kan juga ada beberapa barang hilang yang sebelumnya, seperti tutup tangki gue hilang, kunci syaraf gue bareng sama tutup tangki gue hilang. Yang sampai sekarang juga orang yang gue tanyain juga, iya nanti. Tahu nanti kapan, sampai motor gue udah jadi lagi tutup tangki sama tangki gue
tutup tangki sama kunci serep ora tahu kemana. Terus sama barang, apalagi motor ya, banyak banget barang yang kecil-kecilnya gitu loh. Betul Mas. banget. Ring-ringan, karet-karetan. Iya, itu tuh banyak banget. Sama yang gue suka ya, fitting-fittingan dari motor ini. Lampu belakang, lampu depan, fittingannya tuh rata sama body semua segala macam. Iya, nggak cekung, nggak cembung. Iya, itu tuh salah satu hal yang mungkin kadang-kadang orang tuh tidak perhatikan. Tapi saat itu kelihatan gitu ya, ada jadi pembedanya gitu. Itu yang menjadikan untuk jadi plusnya. Gue nggak ngomongin pas doang karena memang Mas Junis ini kemarin pertama kali ngobrol sama gue untuk menggarap si motor ini dengan segala macam ya. Gue akhirnya sekarang yang tadinya gue pikir Mas ini kayaknya si Repsol akan gue pertahanin, yang ini gue jual. Gue sempat ngomong kayak gitu sama Mas Junis, lihat kesini kenapa jadi gue sayang ya jual ya. Pokoknya overall nih untuk masalah body, kaki-kaki gue lebih dari puas sih. Maksudnya gue kenal Mas Junis juga baru. Gue kerjasama di sini juga, gue udah ngomong dari awal pun kalau bagus akan gue bilang bagus, kalau kurang bagus gue akan bilang kurang bagus gitu loh. Karena gue di sini dituntut untuk jujur Mas. Iya. Gitu, karena ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi cari bengkel. Betul. Ataupun lagi mau ngebangun bingung mau kemana. Ini kan YouTube itu adalah dulu hanya untuk hiburan Mas. Betul. Tapi kalau sekarang itu YouTube itu search untuk engine. orang, iya search engine, betul. Untuk orang pengen tahu apa yang mau dibahas segala macam. Jadi mau nggak mau gue harus jujur gitu ya. Dan ini jujur gue puas banget dengan segala macam. Kalian boleh lihat nanti di beauty shotnya ataupun mungkin nanti kapan gitu gue lagi jalan atau segala macam, kalian mau lihat aja silakan. Jadi yang apa yang gue omongin sekarang bener nggak sih gitu. Mungkin yang lihat di showcase kemarin mungkin udah bisa tahu ya kenapa gue bisa bilang gue puas banget. Karena saat di showcase pun banyak banget motor yang lebih mahal daripada motor ini, tapi menurut gue motor ini salah satu motor yang stand out juga sih di sana. Jadi menurut gue sangat amat puas gitu loh. Dari selain body, kaki-kaki yang Mas Junis, sebenarnya motor ini juga ada pembongkaran mesin kemarin. Betul. Karena sebelum gue masuk Mas Junis, pistonnya pecah, teman-teman, pistonnya pecah. Gue juga mungkin karena settingan yang terakhir juga belum maksimal, jadinya pistonnya retak teman-teman. Yang akhirnya pistonnya pecah, groak gitu, dan pecahannya gue tahu dari mana sampai sekarang. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Gue udah beli piston baru, beli ring baru, akhirnya gue pasang. Bang Mamen lagi membantu gue untuk ngerapin mesinnya, dan sekarang udah bisa normal lagi. Dan gue bener-bener kangen sih sama nih motor, karena bener-bener gue motor ini di rumah gue hanya gue bawa jalan-jalan buat foto-foto doang. Habis sudah masuk Mas Junis. Iya. Gue belum ada. Hidupnya di bengkel ya Mas? Hidup di bengkel. Ya. Hidup di bengkel, benar. Judul berarti NSR Reborn Mas? Oh iya. Gue benar seperti terlahir kembali sih, karena memang jauh banget gitu loh. Jadi banyak banget yang diberesin lah gitu. Dengan barang-barang yang ditempel. Gue tuh kemarin tuh sempat mikir gini, gila ya gue udah beli barang-barang lumayan gitu ya, tapi kok nggak ada naik-naik ya motor ini ya, karena dari parts pendukung. Menurut gua tuh parts intinya kan adalah body, sasis dan segala macam. Parts ini adalah parts pendukung. Iya. Kondimennya Mas ya? Iya, saat parts intinya itu layu, akhirnya ke bawah layu semuanya gitu. Dan sekarang bisa dibuktikan teman-teman. Kalau yang kayak gini lebih kelihatan. Iya. Lebih kelihatan sih dari baut-bautnya semua segala macam sih. Luar biasa lah. Ini untuk spakbor mungkin banyak banget teman-teman. Kenapa sekarang sih Mas nggak dipakein spakbornya? Gitu. Banyak yang nanya itu. Ya kan, kenapa nggak dipakein spakbor? Gue masih suka banget kayak gini teman-teman. Nanti kita akan pasangin spakbornya ya gitu. Karena memang gue pengen satu motor yang bergayanya beda gitu. Betul. Jadi kalau dua-duanya pakai kayak gitu kayak. Masa di sini Mas Run punya dua nih. Ya boleh kalau yang ini mau dijual boleh lah. Jadi kalau gue tuh tadinya kan pengen bikin motor yang kayak motor lebih kayak raw-nya lah gitu. Dan gue pernah ngeliat motor ini dengan setelan seperti ini, dengan batok butanya dan gak ada spakbor. Nuansanya beda ya Mas ya? Nuansanya beda banget. Gue belum tega buat jadi batok buta depan belakang gitu ya. Jadi ya udah kita copot aja spakbornya supaya auranya ada aura racingnya gitu. Karena kalau gue batok buta gue tutup sih kayaknya agak berlebihan gitu gue ya, sering racing amat ya Mas. Diperintin sama polisi nggak ada lampu gitu sama gue.
susah juga hidup gua jalan malam gitu karena sedangkan banyak seringan anak-anak pada jalan malam gitu karena Jakarta tahu sendiri teman-teman ya di siang hari dengan kemacetannya lancar banget. Kayak kurang bersahabat gitu kayak enak kita jalan-jalan malam gitu jadi gua sih butuh lampu jadi dengan copot spakbor masih gue pengen ada sensasi yang berbeda gitu dengan sama si Repsol itu. Sebenarnya ini ada pertanyaan yang penting nih, gue mau nanya lu sesuatu karena mungkin teman-teman semua yang lagi nonton nih conclusionnya tuh akan nanya. Kalau tadi kan waktunya udah ya. Iya. Tinggal budgetnya nih. Ketebak. Tinggal budgetnya. Pasti lu penasaran dong semua. Betul. Lu ngerapin motor dari minus sampai kayak gini itu berapa? Gitu. Kalau gue yang jawab itu nggak fair, jadi langsung aja Mas Junis aja yang jawab. Kalau untuk restorasi motor seperti ini Mas Junis nih, taruhlah unitnya SP atau yang tadi lo sering jadi pembanding Kawasaki Ninja RR itu start dari berapa Mas? Kalau untuk full ya, kita bicara full ya Mas, kayak di motor Mas Tirson ini kan dari frame semua, ya kayak arem semua, total lah ibaratnya, yang bisa dicat lah ibarat tanpa terkecuali. Itu memang kita start di 10 Mas. 10 gitu. juta. Tapi kalau gue Mas nggak bisa bicara spesifik harganya ya, karena kan beda-beda unit, beda-beda kondisi. Beda-beda ya kondisi, pasti beda-beda penanganan. Beda-beda penanganan, beda-beda labor of time-nya, beda-beda ingredientnya. Betul. Kayak gitu. That's why di situ kalau udah fix price-nya itu ya gue harus inspeksi langsung dulu sih Mas. Tapi kalau untuk seperti ini ya start 10 lah kayak gitu. Oke. Start 10 plus kayak gitu. Ini kan di motor seperti ini ya Mas ya? Betul. Kan sekarang juga banyak banget teman-teman yang mungkin mau mempercantik Matic ya. Kalau Matic tuh ada harga berapa Mas? Kalau kita untuk Matic dari yang paling kecil ya kita ya, ngelihat bukan kecil maksudnya scoop bodinya gitu ya. Kayak Beat Carbo atau Mio yang lagi rame sekarang tuh, kita Mio tuh start 18 untuk body halus full kayak gitu. Terus kalau untuk kayak Vario nih agak besaran dikit, Vario 125 atau 150 itu kita start dari 2,5 juta lah. Tapi kalau yang lagi rame banget sekarang juga di bengkel tuh kayak Forza X-Max kayak gitu, itu kita untuk body halus full itu start 4. Oke. Kayak gitu. Itu sih dah. Kalau untuk motor-motor fairing mungkin ya kayak gitu. Itu kita sama dengan X-Max sebetulnya untuk bodinya aja. Oke. Gitu. Tapi memang balik lagi tergantung dengan kondisinya. Kayak yang motor Mas Tirson ini kan termasuk kondisi yang berat ya. Iya berat. Kayak gitu. Nah ini udah ibaratnya nih harga terberatnya juga gitu. Gitu. Kalau mungkin kalau emang lebih ringan maksudnya ya pasti bisa di bawah 10 kok. Kalau mungkin kalau lebih ringan kalau saya langsung masukin ke Mas Junis. Nggak pakai mampir. Salahnya ada mampirnya dulu. Itu. Mampirnya itu yang bikin berat. Terus tapi, kalau kayak velg juga kan ada harga lagi juga. Jadi dicat tapi dicat ya. Bukan dipoksi. Kemarin, kok kinclongnya beda? Oh, di epoxy doang, epoxy putih. Sialan. Nah, sama gue juga suka ya di Square Project itu. Nih teman-teman nih, gue buka-bukaan aja nih, karena gue juga sebenarnya gue tuh, maaf ya Mas Junis ya, gue tuh pilih-pilih bengkel. Ya. Kemarin gue sempat naruh di Mas Junis itu ada 2 proyekan. NSR MC28 yang dimana itu kemarin bodinya baru yang dirapihin sama tim dari Square Project yang ternyata bodi baru itu juga nggak selalu bagus ya, banyak banget yang dirapihin. Terus yang kedua yang paling gue suka adalah gue ngesol si CBR 600 gue. Oh iya sempat. Karena ada sebenarnya bukan gara-gara crash teman-teman, amit-amit ya, jangan ya gitu. Itu gara-gara ada stiker Marc Marquez, gue juga nggak tahu orangnya ada hubungan apa Marc Marquez sampai ditempelin stiker Marc Marquez banyak banget, ada 4 biji. Gitu, tapi anak gue jadi sekarang nanya kenapa nggak ada nomornya, jadi gue juga jadi bingung jawabnya. Gue bilang Marc Marquez nggak pakai motor ini, nggak kepake sama Marquez gitu. Jadi gue kelet, itu tidak ada belang teman-teman. Jadi kalau lo bisa atau si bengkelnya itu bisa ngesol tanpa belang, itu menurut gue itu jadi hal yang lebih sulit dibanding lo ngecat dari awal. Setuju banget. Iya kan? Sebenarnya nih kalau banyak orang yang ngomong, itu kan ngesol doang, harusnya lebih gampang. Enggak. Buat nyamain sama warna yang aslinya itu susah teman-teman. Jadi mendingan lo ngecat sekaligus aja gitu, bakalan sama kok. Tapi kalau ngesol di beberapa bagian doang, itu nanti ada di sisi mana lo jadi belang, belang gitu. Saat gue betulin si CBR, terus si MC gitu segala macem, gue makin yakin. Gue dari awal gue diyakin karena gue udah ngobrol sama Mas Junis,
gue bisa baca dari Mas Yunis antusiasnya semua segala macam, gue yakin sampai akhirnya gue memutuskan buat oke, gue masukin motor ke sana sambil gue sambi dengan motor-motor yang lain. Ternyata ya saya gue tidak ada komplain, semuanya berjalan yang bagus semua segala macam. Jadi dari situ kita bisa lihat kalau misalnya skill ataupun memang sejauh mana bengkel ini kompetennya teman-teman. Dan menurut gue Square Project ini adalah salah satu bengkel yang kompeten yang menurut gue. Jadi gue percayakan, makanya gue bisa setenang dan seyakin itu sama Mas Yunis dengan kayak yaudah Mas, gue percaya aja gitu. Ya hasilnya ya seperti ini. Jadi buat teman-teman semua, tadi Mas Yunis sudah ngomong starting price-nya dari berapa, silakan. Kalau yang mau nanya Instagramnya gue taruh di sini, Square Project atau Square.project. Square.project, langsung aja lu DM, ngobrol di situ, nanti bisa ngobrol sama Mas Yunis ataupun nanti Mas Yunis mungkin bisa ada kontak personnya Mas di Instagram? Ada, di bio Instagramnya juga. Bio Instagramnya ada, bisa langsung WhatsApp aja, tapi di jam-jamnya juga yang jam-jam yang normal ya teman-teman. Ya, kadang-kadang juga gue kadang-kadang suka ngechat dia, telepon dia nggak diangkat, awas saya di kamar mandi. Ada kali 5-6 kali tuh gue. Tapi itu demi Allah Mas, di fotoin cekrek kamar mandi. Nih Mas, angkat tangan gue mikir ngarang aja di kamar mandi. Habis itu pas dia telepon gue di kamar mandi juga, ini kayak balas-balasan katanya. Sampai sekarang gue kalau mules, anjir nih masalah ngechat nggak ya? Itu lebih dari 5 kali loh Mas, gila. Gue lagi pup WA, ini kok kayak ada alarmnya nih WC gue nih. Jadi itulah yang gue tuh kadang-kadang suka kepikiran gitu ya. Maksudnya bukan kepikiran karena gue nggak percaya, karena gue mikir kayak effort kerjanya lumayan berat ya gitu. Jadi gue suka ngobrol sama tim dari Square Project juga, maaf ya Mas ya, ini ngerepotin segala macam. Karena hasilnya alhamdulillah juga tim juga antusiasnya tinggi juga Mas. Terus tim ya kayak si Tole gitu, Bolo dan lain-lain, Dena pada juga tahu The Elite, terus kayak wah ini ayo kita buat, maksudnya udah jangan tanggung-tanggung, udah di luar emang Mas Rizwan nggak tahu, udah yang penting yang terbaik kayak gitu. Alhamdulillah juga kompak juga gitu Mas. Gitu. Terima kasih banyak Mas. Alhamdulillah. Gitu. Beneran terima kasih banyak. Gue juga di kemarin agak kaget saat motor ini datang gitu. Bener, boleh juga nih motor nih gitu. Dan gue ngobrol sama Bang Mamen gitu ya. Bang Mamen juga datang kemarin ke showcase. Dia juga puas. Jadi gue suka gitu. Biarpun tidak ada yang, kita profesional ya semuanya ada. Betul. Harganya gitu. Betul. Segala macam. Tapi dengan gue ngelihat orang-orang yang ngerjain gue puas, gue juga jadi lebih puas gitu. Worth it ya Mas ya? Iya, jadi orang tuh tidak ada yang ngedumel gitu, yang kayak aduh sayangnya. Kemarin kan banyak banget sayang, nggak Mas? Aduh sayang terus gitu jadinya. Tapi ya sayangnya tidak bisa balik lagi gitu. Jadi ya udah akhirnya kita ulang lagi dan akhirnya ya itu. Karena prinsip gue satu sih Mas, kalau buat di pengecetan. Pengecetan itu bukan jajanan 6 bulan atau setahun sekali kalau kata gue. Jadi betul. Ya kayak mungkin kalau emang gak ngapa-ngapa mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun. Betul. Atau mungkin 4 atau mungkin lebih kan. Jadi itu. Gue sering juga Mas kayak dikomplain, kok mahal Mas ngecat Vario store 2,5 juta atau gimana atau 2 juta gitu. Ya karena itu aja sih Mas, jadi kebal-kebalan kuping. Ya alhamdulillah mungkin kalau bikin puas customer kan jadi worth it-nya itu. Iya benar. Kadang kan kalau misalnya mungkin banyak yang 600 yang 700 segala macam mungkin ya itu nggak salah ya Mas ya, itu nggak salah nih gue disclaimer. Cuma saya kalau emang yang pengen lebih baik apa gimana kan pasti ada waktu dan bahan yang berbeda. Betul. Kayak gitu. Betul, itu setuju gue. Setuju karena banyak banget juga teman-teman gue yang adalah teman-teman gue yang ngomong kayak, Mas kok mahal ya, kenapa lu nggak ngecat di tempat A atau B atau C gitu pun yang harganya lebih murah. Ya kalau lo ngecat di situ abis lo gagal kayak gue kemarin, akhirnya kan lo membuang itu uang lebih banyak. Jadi lebih banyak. Nggak jadi lebih irit. Nggak jadi lebih irit, jadinya lebih boros gitu loh. Jadi ya kalau gue bilang, kalau sesuatu hal yang lo sayang, ya harusnya lo kasih yang terbaik juga gitu. Betul. Tempat yang terbaik yang tahu gimana cara nge-treat barang kesayangan lo. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, terima kasih banyak udah nonton. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan kontennya. Terus juga buat yang penasaran sebelum-sebelumnya gimana, mungkin nanti kan udah ada mungkin stok shootnya, tapi mungkin ada beberapa b-roll sih Mas. Iya, buat yang lo yang mau ngelihat ke belakang lagi, silakan cari di galeri kita, di video kita ada beberapa proses saat gua lagi mau restore motor ini, saat motor ini terpasang dengan bodi yang kurang bagusnya, saat motor ini kita telanjangin lagi, saat gue obrol-obrol sama jenis itu ada semua. Jadi perjalanan motor ini semuanya lengkap
bisa satu series nih mas. Ya, lengkap. Lengkap tersusun rapi di YouTube di Elite Indonesia. Karena semuanya dari motor itu, bahan semua baru belum diapa-apain itu ada semua. Gitu. Jadi buat pelajaran aja, buat jangan sampai kalian kayak gue gitu, salah masuk bengkel yang akhirnya menjadikan jadi 2 kali kerja. Tapi itu seninya ngebangun mas? Iya, seni ngebangun. Itu seni ngebangun, tapi bukan seninya untuk ngeluarin duit. Jadi mudah-mudahan lo seninya ngebangun aja, nggak usah pengen ngeluarin duit double. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Silakan komen aja, ada yang mau ditanyain atau boleh. Apa, atau kita mau ngebahas apa, atau perbandingan antara Repsol sama HRC, silakan kalian komen aja. Buat yang mau nanya-nanya tentang ngechatnya, bisa langsung hubungin ke Instagramnya Square Project, yaitu @square.project, ataupun mau langsung komen di YouTube-nya buat nanti mungkin Mas Judes nanti akan pantau-pantau YouTube-nya buat sekalian ngebahas, ngejawab, ataupun nanti gua akan bantu jawab. Gitu. Buat teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.